Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi. Saya mahasiswi Prodi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan shock hypothalamic. Definisi shock ialah keadaan berkurangnya perfusi organ dan oksigenasi jaringan yang menyebabkan gangguan mekanisme homeostatis. Shock hypovolemik adalah shock yang terjadi akibat kurangnya volume cairan tubuh, baik darah pada pendarahan terbuka maupun tertutup, plasma pada luka bakar, dan cairan tubuh lainnya pada muntah, diare, dehidrasi, diuresis kuat, obstruksi ileus, sepsis berat, pankreatis akut, dan peritonitis purulenta difus. Nah, pada shock hipovolemik, jantung akan tetap sehat dan kuat, kecuali jika miokard sudah mengalami hipoksia karena perfusi yang sangat berkurang. Respon tubuh terhadap perdarahan bergantung pada volume, kecepatan, dan lama perdarahan. Bila volume intravaskuler berkurang, tubuh akan selalu berusaha untuk mempertahankan perfusi OJP, otak, jantung, dan paru-paru, dengan mengorbankan perfusi organ lain seperti ginjal, hati, dan kulit. Akan terjadi perubahan-perubahan hormonal melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron, sistem ADH, dan sistem saraf simpatis. Cairan interstitial akan masuk ke dalam pembuluh darah untuk mengembalikan volume intravaskuler, sehingga terjadi hemodilusi atau dilusi plasma protein dan hematokrit, dan dehidrasi interstitial. Nah, etiologi ada burns atau luka bakar, 2 muntah dan diare, 3 trauma, 4 kehilangan sekitar 1/5 atau lebih dari jumlah normal darah dalam tubuh. Nah, untuk manifestasinya atau tanda dan gejalanya yaitu agitasi, napas cepat dan akral dingin, lemah dan warna kulit pucat, penurunan konsentrasi dan kesadaran, penurunan atau tidak ada keluaran urin, dan berkeringat. Nah, untuk pemeriksaannya, hasil kajian dari manifestasi klinis menunjukkan tanda-tanda syok termasuk tekanan darahnya rendah, suhu tubuh rendah, denyut nadi cepat, lemah, akral dingin, dan kulit pucat. Tes yang dilakukan itu biasanya meliputi tes kimia darah termasuk tes fungsi ginjal, hitung darah lengkap, CT scan, USG, atau X-ray pada daerah trauma. Kemudian kateterisasi urin, tabung ditempatkan ke dalam kandung kemih untuk mengukur output urin. Nah, untuk penata laksanaannya, ada klasifikasi shock kelas 1, kehilangan volume darah kurang dari 15%. Nah, penemuan klinisnya hanya takikardia minimal kurang dari 100 kali per menit. Pengelolaannya tidak perlu penggantian volume. Nah, untuk klasifikasi shock kelas 2, kehilangan volume darah 15-30%, penemuan klinis yaitu takikardia 100-120 kali per menit, takipnu 20-30 kali per menit, penurunan pulse pressure, penurunan produksi urin yaitu 20-30 cc per jam. Untuk pengelolaannya sendiri dengan penggantian volume dengan cairan kristaloid 3 kali kehilangan.
Untuk klasifikasi shock, kelas 3, kehilangan volume darahnya itu sekitar 30-40%. Penemuan klinisnya takikardia lebih dari 120 kali per menit, takipnu 30-40 kali per menit, dan penurunan produksi urin 5-15 cc per jam. Untuk pengelolaannya, penggantian volume dengan cairan kristaloid dan darah. Nah, klasifikasi shock kelas 4 yaitu kehilangan volume darah lebih dari 40%. Penemuan klinisnya ada takikardia lebih dari 140 kali per menit, takipnu lebih dari 35 kali per menit, pucat, dingin, perubahan mental, bila kehilangan volume lebih dari 50%, pasien tidak sadar, tekanan sistolik sama dengan diastolik, produksi urin minimal atau tidak keluar. Nah, tujuan utama dalam mengatasi shock perdarahan adalah menormalkan kembali volume intravaskular dan interstitial. Bila defisit volume di intravaskular hanya dikoreksi dengan memberikan darah, maka masih tetap menjadi defisit interstitial, sehingga TTP masih belum stabil dan produksi urin yang kurang. Pengembalian volume plasma dan interstitial ini hanya mungkin bila diberikan kombinasi cairan koloid, seperti darah, plasma, dekstran, dan sebagainya, dan cairan kristaloid. Shock hipovolemik karena dehidrasi, misalnya diare dan muntah. Klasifikasinya ada dehidrasi ringan, yaitu kehilangan cairan tubuh sekitar 5%. Penemuan klinisnya selaput lendir kering, nadi normal, atau sedikit meningkat. Dan untuk pengelolaannya, penggantian volume dengan cairan kristaloid, yaitu NaCl 0,9% atau RL, ringel laktat. Yang kedua, klasifikasi dehidrasi sedang, kehilangan cairan tubuh sekitar 10%. Penemuan klinisnya yaitu selaput lendir sangat kering, status mental tampak lesu, nadi cepat, tekanan darah mulai menurun, dan oliguria. Untuk pengelolaannya yaitu dengan IDEM. Klasifikasi deshidrasi berat yaitu kehilangan cairan. Untuk penemuan klinisnya, selaput lendir pecah-pecah, pasien mungkin tidak sadar. Dan pengelolaannya juga menggunakan IDEM. Prognosis. Shock hipovolemik selalu merupakan darurat medis, namun gejala-gejala dan hasil dapat bervariasi tergantung pada jumlah volume darah yang hilang, tingkat kehilangan darah, cedera yang menyebabkan kehilangan, pengobatan kondisi kronis seperti diabetes dan jantung, paru-paru, dan penyakit ginjal. Secara umum, pasien dengan derajat shock yang lebih cenderung lebih baik dibandingkan dengan shock yang lebih berat. Dalam kasus-kasus shock hipovolemik berat, kematian adalah mungkin, bahkan dengan perhatian medis segera. Orang tua lebih cenderung memiliki hasil yang buruk dari shock. Nah, untuk komplikasi dari shock hipovolemik ini yaitu yang pertama ada kerusakan ginjal, yang kedua kerusakan otak, yang ketiga gangren dari lengan atau kaki, yang keempat kadang-kadang mengarah ke amputasi, dan yang kelima serangan jantung. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.